Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah. Silakan duduk Bu. Iya. Gini Bu Evi, kemarin udah menelepon Bu Evi kan, Ya. mau minta izin mau melakukan wawancara dengan Bu Evi mengenai ini kan lagi membuat tugas ilustrasi kontekstual. Boleh Bu ya. Calon guru penggerak modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Tentu Bu Evi selama ini kan pasti banyak nih pengalaman selama jadi kepala sekolah tentang mungkin banyak masalah-masalah yang dihadapi atau kasus-kasus bagaimana Bu Evi mengambil keputusan gitu kan. Bisa Bu Evi ceritakan masalah yang Bu Evi alami, bagaimana menyelesaikannya? Baiklah Bu Maya. Tentang masalah selama jadi kepala TK di TK Negeri Sijunjung ini, yang memang banyak sekali masalah Bu Maya. Ada masalah dengan ibu guru, ada masalah dengan wali murid, dan yang semuanya itu bisa kita atasi. Nah, ada yang baru-baru ini yang agak menyulitkan untuk mengambil keputusan, itu permasalahan dengan pengurus musola. Karena TK ini, karena kita TK baru di sini, baru didirikan TK ini, jadi pembebasan tanah, batas-batas tanah dengan musola itu yang jadi masalah, itu yang agak rumit yang kita selesaikan. Jadi bagaimana mengambil keputusan, kan ini dua-duanya benar mungkin seperti itu ya Ibu ya? Iya seperti itu Bu Maya. Langkah-langkah seperti apa yang Ibu ambil tentang masalah tadi? Mungkin Ibu ceritakan dulu masalah seperti apa, lalu langkah-langkah apa yang Ibu ambil? Jadi masalah kan seperti ini. Sekolah kita ini kan tanahnya tanah dihibahkan. Jadi didirikanlah TK Negeri di sini. Sementara kita itu berdampingan dengan musola. Itu yang ada di depan situ musolanya ya. Di dalam tanah hibah tersebut kita punya tanah sampai lurus dari depan dari gerbang sana sampai ke ujung di pagar di situ, itu sudah milik kita. Kemudian ketika kita mau bangun gedung baru ini, di situ ada sebuah toilet yang digunakan biasanya untuk musola tersebut, untuk berwudu, untuk kadang-kadang juga untuk mandi oleh masyarakat di sekitar sini. Nah, karena kita itu akan membangun gedung, otomatis toilet tersebut akan kita bongkar. Nah, disitulah timbul permasalahan kalau akan kita dibongkar musola itu. Kalau toiletnya dibongkar, mereka minta ganti rugi. Nah, itu sebenarnya kan sudah milik kita gitu. Tetapi kalau kita ganti, sebenarnya kalau tidak pun kita ganti itu tidak jadi masalah karena itu sudah milik kita. Tetapi karena kita hidup bertetangga, bermasyarakat dengan ada lingkungan sekitar yang membutuhkan itu, maka kita kerjasama dengan komite kita bersedia mengganti itu, mengganti toilet tersebut. Jadi Ibu mengambil keputusan untuk mengganti dana toilet tersebut, ya Ibu ya. Lalu bagaimana langkah-langkah yang kita laksanakan itu, pertamanya kita ajak komite, terus pengurus musola, Pak Jorong, wali nagari, dan bahkan Kabid PAUD pun ikut menyelesaikan masalah ini. Kita ajak bermusyawarah, dapatlah keputusan bahwa memang kita mengganti itu. Langkahnya itu ya kita dengan dana komite kita gitu Bu Maya, dengan maulah masyarakat, wali murid kita membantu untuk menyelesaikan itu. Kalau diharapkan dari sekolah, dana sekolah kita itu tidak bisa untuk menanggulangi ini gitu. Berarti banyak juga yang membantu Ibu pada saat itu dalam mengambil keputusan. Alhamdulillah banyak. Baik juga dinas pendidikan ya Ibu. Iya Bu. Memang kalau untuk mengambil keputusan, kalau kita TK Negeri ini, kalau keputusan seperti itu, memang harus kita diskusikan dengan orang-orang yang berkepentingan, terutama dinas pendidikan. Nanti jangan-jangan
ini kan TK ini kan dinas pendidikan punya, dan Pemda punya, jadi tidak bisa semau kita saja membuat keputusan. Harus mereka tahu juga apa yang kita laksanakan di bawah gitu Bu Maya. Iya. Jadi selama Ibu menyelesaikan masalah tadi Ibu, apa tantangan yang Ibu hadapi? Ya tantangan mungkin ya agak berat juga tantangannya, karena pengurus musola itu agak idealis ya Bu Maya ya, bahwa mereka menginginkan kalau bangunan itu dibangun secepat itu harusnya diganti pula secepat itu. Kalau bangunannya dibongkar harus diganti secepatnya. Nah itu tantangan yang terberat bagi kami. Masalahnya kita kan kalau dari masalah uang kita kan tidak bisa menyediakan itu. Jadi kita berjanjilah bangkit pada beliau menjelang bulan puasa ini. Bulan puasa udah siap ya. Kemarin kasusnya ini mungkin di bulan Juli bukannya, di bulan Juli di rumah bulan Juli ini baru ini baru. Berarti sudah selesai ya Ibu ya? Alhamdulillah dalam jangka waktu yang cepat ya. Sudah selesai alhamdulillah. Dan kami pun sudah biasa-biasa saja gitu. Tak ada permusuhan di antara kita, itulah artinya yang berarti senang, kita senang gitu. Ya, berarti Ibu mengambil keputusan berprinsip pada kebaikan semua orang ya. Juga kepedulian. Iya, masalahnya musola itu kan dipakai oleh orang banyak. Kemudian sekolah kita juga pun karena bertetangga dengan musola, kita juga bisa memanfaatkan musola tersebut. Jadi tak ada salahnya juga kita mengalah gitu. Karena Ibu juga mengalah ya untuk supaya semua dapat diselesaikan dengan baiknya. Waktu menyelesaikan masalah yang musola ini ya Bu, ada tidak Ibu jadwal tertentu? Kalau jadwal tertentu tidak ya Bu Maya. Cuman kita ngambil membuatnya itu sesuai dengan kebutuhan saja. Misalnya musola Pak komite apa namanya pengurus musola dia datang ke sekolah, nah kita rembukan di situ gitu. Tidak ada pakai jadwal minggu besok kita ini, ini tidak seperti itu Bu. Jadi kalau ada permasalahan di masalahnya itu harus diselesaikan tidak melihat situasi lah. Situasi lah. Kalau mungkin sifatnya mendesak, ini Bu akan segera akan panggil ya. Mungkin jangka waktunya mungkin singkat karena mungkin sangat mendesak ya itu. Ya. Terus juga yang membantu Ibu selama ini mungkin tadi seperti Ibu ceritakan ada orang dinas, ada komite, Ibu kepala jorong. Mungkin ada yang lain yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan. Selain dari mereka ada Pak Wali juga Bu. Ada kita di sekolah ada bu gurunya, kita musyawarah dengan bu guru, kemudian dengan wali murid, karena wali murid berperan penting sekali di situ Bu, karena dananya itu kita ambilkan dari mintakan ke wali murid juga gitu. Jadi penting sekali wali murid di sini dalam mengambil keputusan ini gitu. Kemudian ada Pak Kabid, ada Pak Wali dari, kemudian artinya yang berkepentingan di masyarakat kita, sekitar di masyarakat paling rendahnya itu jorong. Nah itu udah membantu kita mengambil keputusan gitu. Ya, berarti mungkin ada masalah yang seperti tadi tentu kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Benar sekali ya Pak. Kita TKI tidak bisa kita ambil keputusan sendiri. Tetap kita harus berkolaborasi dengan orang dari dinas. Dari sekian permasalahan yang Ibu ceritakan tadi, mungkin juga Maya juga udah mengajukan pertanyaan ya. Apa ya pelajaran yang bisa Ibu ambil, refleksi dari Ibu sendiri? Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Kita itu harus berpikir positif kepada orang-orang ya, bahwa kemudian kita harus dewasa, kemudian berkepala dingin, tidak emosional ya. Kalau tidak emosional, kalau kita laksanakan dengan emosional, mungkin permasalahan itu akan bertambah rumit Bu. Tidak akan terjadi terselesaikan gitu.
Jadi selagi tidak merugikan pribadi kita, gitu, kita laksanakan sesuai dengan hati nurani lah. Kalau kalau hati kita berbicara bermacam-macam, pokoknya kita itu beranggapan baik saja kepada semua orang, apalagi tentang itu musola. Pengurus itu tidak salah sebenarnya, karena dia menjalankan juga apa amanah dari masyarakat di sekitar gitu. Intinya ibu mengambil keputusan memang kita lihat kebaikannya untuk siapa. Ternyata kita ibu mengambil keputusan juga terbaik buat sekolah, juga terbaik untuk semua orang ya ibu. Mungkin itu saja ibu. Terima kasih banyak udah berbagi pengalaman juga bagaimana dalam mengambil keputusan itu, memberikan saya pelajaran juga ya ibu. Seandainya nanti mungkin setiap kita pasti memiliki masalah, bagaimana cara kita mengambil keputusan ya. Mungkin sebagai guru saya mungkin nanti juga ada dengan anak-anak juga, seperti ada kasus juga mungkin, atau dengan lingkungan yang lain kita kan tidak tahu. Tapi itu saya belajar dari ibu, bagaimana kita seharusnya mengambil keputusan, bagaimana kita harus berparingin tadi ya ibu, dalam menyelesaikan semua ini, juga berkolaborasi. Itu yang saya tangkap tadi dari ibu. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah seperti ini sendirian. Tentu kita perlu bantuan orang lain, apalagi sekolah ya, mungkin pihak-pihak yang berkepentingan ya. Mungkin terima kasih banyak ibu sekali lagi atas waktunya. Mungkin saya pamit dulu ibu. Terima kasih juga Bu Maya telah mewawancarai saya. Mudah-mudahan apa yang jadi yang bisa diambil manfaatnya bagi Mayang gitu. Mudah-mudahan juga nantinya Bu Mayang bisa mengikuti jejak kepala sekolah yang telah Bu Mayang wawancarai. Terima kasih banyak Bu, saya pamit dulu. Ingin mewawancari kepala sekolah yang lain. Terima kasih Bu. Iya. Pagi Bu Desi. Iya pagi. Apa kabarnya Bu Desi hari ini? Alhamdulillah. Bu Desi masuk kedatangan saya ini ingin minta izin untuk wawancara mengenai tugas dari demonstrasi kontekstual, terus tugas mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Maya juga ingin mendengar dari Bu Desi ini, mungkin selama menjadi pimpinan di sekolah banyak sekali masalah atau kasus-kasus yang Bu Desi selesaikan. Pernah nggak Ibu mengalami di rumah dalam mengambil keputusan? Pasti. Ya, bisa diceritakan seperti apa masalahnya? Sebenarnya kasus yang kita hadapi mungkin setiap tahunnya pasti ada. Tapi nanti ditimbang mungkin agak berat atau tidaknya kasus yang kita alami. Dan itu juga berujungnya nanti dengan kesepakatan dari guru-guru juga, nanti mungkin juga nanti bisa melibatkan komite. Pernah Ibu rasakan yang agak beratnya di waktu pas kita mau ada kegiatan kunjungan tema waktu itu ke Taman Kebun Binatang ya, ke Bukit Tinggi. Jadi karena memang murid kita memang banyak, tidak semua murid kita itu memang orang yang berkecukupan, tidak semuanya mami yang ya. Tapi ada beberapa orang dari anak kita yang memang bisa dikategorikan kurang mampu. Tapi untuk kegiatan ini mereka sangat bersemangat sekali ingin mengikuti kegiatan ini. Sampai-sampai orang tuanya memang langsung datang ke sekolah untuk bernegosiasi, istilahnya ya, bernegosiasi untuk bagaimana supaya anaknya bisa tetap ikut, tetapi dia masih terkendala dengan biaya. Jadi untuk kegiatan tersebut kalau dikatakan
uang banyak sih mungkin tidak terlalu banyak, tapi untuk menurut dia yang uang seperti itu memang besar sekali, cukup besar bagi dia. Jadi itu mungkin salah satu contoh dilema yang pernah saya. Pada saat Ibu mengambil keputusan tersebut, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan? Yang pertama sih memang menanyakan dulu ke wali kelasnya bagaimana sebenarnya kehidupan dari anak-anak. Dan memang kata wali kelas memang yang ini memang tergolong pada masyarakat miskin. Tapi kalau dilihat dari kemampuan akademik dari anak-anak ini sangat membanggakan sekali. Karena waktu itu ada beberapa orang anak, ada sekitar 3 orang anak, tapi yang menemui kami ke kantor cuma hanya 1 orang. Saya coba rembukan dengan teman-teman dulu untuk bagaimana harusnya keputusan Supaya terbaik untuk semuanya ya. Ya, gimana? Apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan tersebut? Yang paling efektif ya harus rembukan dulu, musyawarahkan dulu dengan teman-teman. Karena pasti tidak bisa langsung, walaupun kita sebagai kepala sekolah tidak mungkin langsung bisa ambil keputusan yang terbaik untuk semuanya. Kenapa? Nanti pasti ada pro dan kontra dari teman-teman kan. Jadi apapun yang memang harus saya lakukan, memang biasanya saya ajak dulu teman-teman apa masukan dan apa bentuk usulan dari teman-teman nanti itu yang akan diperhatikan. Ya intinya bisa ikut untuk kegiatan, tapi dia tidak merasa keberatan dengan biaya yang kita bebankan. Setelah Ibu melakukan serangkaian proses tadi, langkah-langkah tadi, akhirnya keputusan seperti apa yang Ibu ambil? Waktu itu alhamdulillah ya, mungkin memang ada perdebatan yang panjang juga antara kami pihak guru semuanya. Kenapa? Kalau kita bebaskan ia dari iuran tersebut, pasti ada beberapa orang yang akan komplain tentang itu ya. Tapi kalau kita tetap berikan tuntutan bahwa dia harus tetap bayar, dia tidak akan sanggup untuk bayarnya. Tapi balik lagi kepada hati nurani kita masing-masing, bagaimana rasanya kalau seandainya anak kita yang mengalami seperti itu, dia mau ikut tetapi biaya tidak mencukupi, alangkah sedihnya rasanya kan. Malah di sanalah mungkin ajang dari anak-anak ini untuk bersama-sama. Jadi kemarin tuh ada usulan dari salah satu guru, bagaimana kalau kita ada mungkin beberapa opsi. Yang pertama ada yang mengatakan kalau tetap kita bantu dia, tapi tidak dia saja, berarti ketiga-tiganya harus kita bantu. Ya itu rasa keadilan tadi. Iya. Nah, terus apa jalannya untuk membantunya? Opsi yang pertama yaitu kita iuran, semua guru iuran. Opsi yang kedua, karena kita punya uang kas dari infak tiap Jumat, jadi dibantu dengan infak. Ya rencananya disisihkan agak sedikit dari infak untuk membantu yang 3 orang ini. Tapi dengan syarat tidak semuanya, ada yang mengusulkan hanya 50% dari dana tersebut dibantu. Jadi sudah dirembukan bersama, akhirnya alhamdulillah teman-teman setuju dengan mengambilkan utamanya uang infak dulu. Sudah itu yang kekurangan bagi orang yang 1 orang, anak kita yang 1 orang ini diperbolehkan ia mencicil sampai nanti ya tambah yang kekurangannya itu yang kekurangannya saja. Yang 2 orang lagi dibantu 50%, tapi dia ada untuk diusahakan kayaknya dengan oleh orang tuanya. Tapi yang 1 orang ini kita kasih keringanan, kelonggaran bahwa dia kita kasih waktu untuk tinggal waktu pembayaran. Jadi yang faktor yang jadwal AEBP
apakah ada sebuah tatkala atau jadwal tertentu? Berarti kan Allah tadi sampai anak jadwal tidak. Ya faktor. Ya. Jadi selama Ibu mengambil keputusan tadi ya Ibu, faktor apa saja yang memudahkan Ibu dalam mengambil keputusan? Faktor yang bermudahnya mungkin karena memang orang tua itu langsung datang ke kantor, jadi kita kan tahu di mana kendala dia untuk kegiatan tersebut. Sudah itu mendukung lagi, alhamdulillah guru di sekolah ini iya sepakat, maksudnya gitu, selalu menerima walaupun di awalnya kita banyak tapi akhirnya alhamdulillah keputusan itu bisa tetap diambil dengan banyak pertimbangan. Prinsip yang Ibu ambil dalam pengambilan keputusan itu tentu berdasarkan rasa peduli kepada anak tersebut. Ya begini Bu, dari hal yang telah Ibu sampaikan tadi, masalah-masalah yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah? Yang jelas kita sebagai kepala sekolah jangan beranggap kita yang ingin dihargai, kita yang ingin didahulukan. Kalau kita kepala sekolah memang lihatlah teman-temannya dulu. Kalau seandainya teman-teman itu open menerima kita dari awal, insya Allah apa yang kita ambil keputusan, apa yang mau kita musyawarahkan selalu didukung oleh teman-teman. Ya, intinya tadi itu kebersamaan, keterbukaan kita kepada teman-teman. Terima kasih Bu sudah berbagi tentang pengalaman Ibu selama ini menjadi pimpinan dalam mengambil keputusan yang bijaksana sekali. Menurut saya Ibu juga memikirkan langkah-langkah selanjutnya, pilihan yang ketiga di antara dua nilai-nilai yang bertentangan tadi, baik rasa keadilan Ibu kepada anak dan juga rasa kebenaran aturan yang memang harus diterapkan kepada anak, bahwa memang anak harus membayar ya Bu, tapi rasa kepedulian kita pada anak tentu kita merasakan hal sama seandainya bagaimana itu di posisi anak kita. Yang menurut saya sangat bijaksana sekali ya Ibu. Terima kasih atas pengalaman-pengalaman Ibu dalam berbagi. Juga terima kasih atas waktunya. Saya pamit dulu. Gitu saja. Ya, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan Bu Mayang sukses, dilancarkan semua urusan dari awal CGP sampai akhir. Mudah-mudahan lulus jadi guru penggerak. Terima kasih banyak.